kemudian disusul dengan terdakwa Putri Chandrawati dan seterusnya. Membuka data. Jadi untuk mulai dari siapa Bapak? Mungkin dari terdakwa Ferdi Sambo. Dari Bapak Ferdi Sambo. Bapak Ferdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi dan kreativitasnya sangat baik. Kemampuan abstraksi, imajinasi dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum. Dan kemudian tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Ferdi Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada Bapak Ferdi Sambo akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan normal, dan dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya sirip Mapache, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Ferdi Sambo. Jadi ada mudah self-esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu seperti itu, dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Mungkin sekalipun itu terjadi pada pribadi yang memang sudah lama bergelut di bidang hukum dan memang sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak di bidang reserse, itu pun tidak bisa mengendalikan emosinya. Padahal dia sehari-hari berhubungan dengan dalam kutip penjahat sehari-hari. Dalam keadaan normal itu ada upaya-upaya rasional untuk mengendalikan diri, tapi di dalam situasi ada hal-hal yang memang mengganggu kondisi emosinya dan self-esteemnya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi orang yang sangat dikuasai emosi. Sangat dikuasai emosi. Tadi saya juga tertarik dengan ibu mengatakan ada kebutuhan tinggi untuk dukungan dari orang lain, terutama untuk mengambil keputusan-keputusan besar, besar beresiko penting. Apakah ini juga bisa internal dalam dirinya, itu bisa terrefleksikan dari bekerja sama dengan orang-orang yang dia percaya? Bisa ya. Artinya dia membutuhkan dukungan dan masukan dari orang-orang sekitarnya yang dia percaya untuk melakukan suatu keputusan besar. Bisa ya, seperti itu. Mungkin biar karena waktu terbatas ke Putri Chandrawati. Oh baik, hasil pemeriksaannya. Ibu Putri Chandrawati memiliki kecerdasan yang berfungsi pada taraf rata-rata orang seusianya. Jadi berbeda dengan Bapak Hafez, Pak Samuel yang memang memiliki kecerdasan tinggi. Hal ini menggambarkan kemampuannya untuk dapat memahami informasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungan sesuai dengan orang pada umumnya. Ibu Putri memiliki pemahaman akan value atau nilai sosial yang baik, namun perencanaan perilakunya di lingkungan sosial tergolong kurang. Jadi kurang dalam arti merespon lingkungan, termasuk pada saat menghadapi satu masalah
di dalam kehidupannya. Kapasitas dan fungsi memorinya juga tergolong baik. Kemampuannya tergolong sangat baik dalam menangkap, menyimpan, dan mengolah informasi serta meretrieve atau mengungkapkan kembali apa yang diingatnya. Jadi memiliki kemampuan dalam berespon secara cepat terhadap tekanan dari lingkungan dengan potensi intelektualnya itu dan kapasitas memorinya yang baik. Dia bisa berpotensi mengembangkan pemikiran yang logis dan rasional, memahami stimulus sosial dari lingkungannya untuk bisa berespon secara tepat dan sesuai menurut keyakinannya. Oke. Ini dalam BAP Ibu bisa bacakan saja. Ada mungkin karena waktu kita langsung ada hasil dari Putri Chandrawati mengatakan kebutuhan tinggi terhadap adanya figur yang mampu memberikan rasa aman. Iya. Maksudnya itu apa, Bu? Ya, jadi dia ini ada semacam dependensi secara emosional kepada orang yang bisa menjadi objek bergantungnya, seperti itu. Dalam hal ini seperti kepada orang tuanya, suaminya, seperti itu. Atau mungkin kepada ajudan-ajudan yang dipercayai bisa. Bisa juga jika ajudan itu memberikan rasa aman kepada dirinya, dia akan percaya kepada orang tersebut. Secara psikologi, apabila kondisi terdakwa Putri Chandrawati itu memiliki serangan dalam artian sesuatu yang membuat dia merasa takut, apakah dia akan menuju kepada orang yang dia rasa aman, dalam hal ini suaminya atau orang-orang terdekatnya, untuk memberikan informasi rasa aman kepada dirinya? Iya, Dan itu mencari rasa aman melalui figur-figur yang buat dirinya bisa menguatkan. termasuk untuk menceritakan apa yang memang dia alami secara langsung. Maksudnya Misalkan bagaimana? ada suatu peristiwa yang membuat dia merasa itu tersakiti, dia akan langsung membicarakan itu kepada orang-orang yang dia percayai dari kondisi psikologisnya. Seperti itu maksudnya. Dari hasil pemeriksaan ini menunjukkan keadaan tersebut bisa terjadi, kecuali pada hal-hal yang bersifat sensitif. Maksudnya gimana kecuali Kalau pada hal-hal yang bersifat sensitif yang bisa kemudian mengakibatkan rasa malu, rasa takut, kewibawaan itu terancam, itu akan selektif. Tetapi mencari rasa amannya itu menjadi suatu hal yang memang ada di dalam kepribadian. itu artinya apabila dia itu malu, tetapi seseorang yang dia percaya dapat memberikan rasa aman, itu pun akan dia ceritakan. Ya, Iya, bisa dari dalam. jika dinilai aman oleh yang bersangkutan. Oke, dari kedua pola kepribadian tadi dari Pak Ferdi Sambo dan juga Ibu Putri Chandrawati, ini saling melengkapi nggak dalam hal yang tadi dukungan dari orang lain, terutama dalam mengambil keputusan berisiko, itu bisa didapatkan dari Putri Chandrawati. Sementara Putri Chandrawati itu membutuhkan kebutuhan tinggi terhadap figur yang mampu memberikan rasa aman. Artinya mereka bisa saling selalu berkomunikasi untuk saling menguatkan, Saling membutuhkan. saling membutuhkan, Iya. gitu ya. Oke. Untuk terdakwa Kuat Ma'ruf bagaimana? Atau mungkin dari sini Richard dulu. Baik, kalau Bapak Richard, di sini secara umum para kecerdasannya tergolong rata-rata. Kemudian potensi intelektualnya ini ditampilkan, digunakan secara maksimal, memiliki kapasitas intelektual yang relatif baik, terutama untuk menghadapi tugas-tugas praktis dan sederhana di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan pada tugas-tugas yang kompleks. Kapasitas dan fungsi memorinya juga baik. Kemudian, ya, Tingkat kepatuhannya gimana? Obedience dari Richard tingkat kepatuhannya Richard tinggi terhadap apa? figur otorita. Figur otoritas. Oke, mungkin langsung saja Bu, menurut waktu. Sugestinya rata-rata, kepatuhannya tinggi. Oke. Untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky, bisa langsung saja. Kuat Ma'ruf kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata dibanding populasi orang seusianya.
Jadi Bapak Kuat Makruf ini agak lebih lambat dalam memahami informasi. Saya harus menyampaikan ya Pak, mohon maaf ini bisa dibuka. Ya, izin Pak Kuat. Ya, Dia senang di sana. ya. Jadi lebih lambat di dalam memahami informasi dan menyesuaikan diri dari tuntutan lingkungan, tetapi memiliki potensi untuk memahami keadaan di lingkungan sekitarnya melalui nilai-nilai moral yang dia yakini dan melalui kebiasaan-kebiasaan yang dia alami. Seperti itu. Artinya untuk Kuat Ma'ruf untuk menerima informasi itu sebenarnya apabila disampaikan oleh orang-orang yang dekat dengan dia, yang sudah sehari-hari bekerja dengan dia, itu akan sangat mudah menerima tanpa harus memproses yang panjang. Bisa demikian? Saya agak kurang paham dengan pertanyaan. Artinya pada saat menerima informasi, tadi kan Ibu bilang kecerdasan itu di bawah rata-rata. Namun pada saat menerima informasi dari orang-orang yang memang sudah sering berhubungan setiap hari, apakah prosesnya akan lama menyaring informasi itu atau memang sudah langsung paham? Belum tentu langsung paham, tetapi mengandalkan kebiasaan, pola-pola kebiasaan yang dia pahami, dan kemudian mengandalkan value atau nilai moral yang dimiliki. Jadi ini pemahaman moralnya baik. Kepatuhan terhadap otoritas? Kepatuhan otoritasnya cukup. Cukup. Ya. Sebentar Pak, saya data. Jadi pada Bapak Kuat Makruf ini tidak ada disugesti. Kepatuhannya tinggi. Kepatuhannya tinggi. Ya, tetapi tidak mudah disugesti. Dan dari hasil kepura-puraan tidak didapatkan kepura-puraan. Untuk Ricky bagaimana? Untuk Ricky, untuk Bapak Ricky, ini kecerdasannya baik. Sebentar, Bapak. Bapak Ricky secara umum taraf kecerdasannya tergolong di atas rata-rata dibandingkan individu kelompok usianya, dan tampak mampu mengaktualisasikan potensi intelektual yang dimilikinya untuk berespon terhadap lingkungannya secara adaptif. Kapasitas dan fungsi memorinya juga baik, kemampuannya tergolong baik di dalam menangkap informasi, menyimpan dan mengolah serta menangkapkannya kembali. Jadi daya ingatnya juga baik, dan atas dasar itu dia memiliki kemampuan berespon secara tepat terhadap tekanan dan lingkungan. Emosinya stabil dan memiliki satu prinsip.